kembali dengan kami di pojok sana dalam program Asal Omong. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua orang narasumber, dan kali ini kami mengangkat hal-hal yang lumrah yang terjadi di Manggarai, yaitu tentang ajakan untuk mampir. Dan ini udah menjadi tradisi, dan yang lebih keren itu udah menjadi sopan santun orang Manggarai, yaitu cenggo. Dan dalam bahasa Manggarai itu adalah mai cenggo artinya mampir dulu lah, ya kan? Mampir dulu lah. Apa mau sekedar makan, apa hanya mau sekedar ngomong, apa sekedar minum kopi atau sekedar minum tua. Nah, itulah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang orang Manggarai, dan ini menjadi sebuah kearifan bagi hampir semua orang Manggarai, dan mereka sangat hafal dan mereka sangat tahu. Nek, nah, itu makan. Ya, nek ini bisa dibalas macam-macam. Nek itu berarti menawarkan. Nah, dan salah satu yang menarik ini adalah nek untuk makan, atau orang sering mengajak kita untuk mampir. Nah, orang bilang mai cenggo di keren. Itu bahasa Manggarai. Nah, ini ada yang menarik. Ada salah satu warung di Manggarai Barat yang mirip-mirip dengan gaya dan kebiasaan orang Manggarai. Nek ini ya bisa diterjemahkan menjadi ajakan untuk mampir. Mai cenggo di. Untuk mai cenggo. Nah, ini ada dua narasumber saya nih yang bersedia hadir pada malam hari ini, ya, Pak Donatus, seorang jurnalis senior, dan yang kedua sahabat kita, Pak dosen. Nah, mereka ini sangat familiar dengan kata nek, dan itu menurut mereka ini kebiasaan mereka di kampung. Kalau mereka sesekali pulang kampung, mereka sering ditawarkan nek untuk mampir dan minum kopi. Oke, sebelum saya ingin bertanya dulu pertama deh kepada Pak Donatus. Bagaimana menurut Bapak soal tradisi nek orang Manggarai? Ya. Apa Bapak pernah diajak oleh Becenggo deh Kang Donatus? Nah, ini bagaimana? Ya, ini kita bahas tentang makan ya. Kalau bahas tentang makan ini, saya teringat 3 hal. Pertama, waktu kakak saya pertama sekali ke Jakarta, dan bapak saya menyuruh untuk memberikan pesan untuk kakak saya. Ternyata pesan dia itu kelihatan sederhana sekali dan tidak banyak. Dia bilang, nekahnya mau tukar, itu jangan lupa makan. Itu yang saya ingat pertama kalau kita bicara tentang makan. Yang kedua, waktu sekolah, pepatah yang saya ingat itu dari guru, dan sampai saat ini sulit dilupakan, itu gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Kenyang perut senang hati. Lalu juga ada nek. Saya teringat satu cerita. Suatu ketika anak dari kampung saya 3 orang pergi jual kayu api di Riau. Mereka jual 1 ikat kayu api itu Rp250. Dan ketika melewati sebuah warung makan, dan mereka 3 ini dipanggil sama pemilik warung makan, seorang ibu. Asih, mayang. Nah, dalam konteks mereka di kampung, dan itu kebiasaan kita, kalau naik seperti itu, kalau kita tolak rezeki, masuk saja, dan kebetulan mereka lagi lapar betul, dan mereka masuk saja, dan makan, dikasih makan ikan goreng berapa potong, makan sampai kenyang. Nah, yang membuat mereka bingung ketika salah seorang tamu itu keluar dan bayar, dan disitulah mereka, jangan dibayar. Nah, begitu si tuan warung ini agak lengah sedikit, mereka lari. Yang punya warung dan mereka sudah lari jauh, dan mereka bilang, nanti kami datang lagi. Nah, ini nek ini menarik, dan seperti yang bos bilang tadi itu sudah jadi wisdom, dan saya baru sadar kalau memang orang Manggarai itu sangat menjunjung tinggi harmoni, karena itu untuk urusan perut harus jadi yang utama. Jadi tidak ada makan, panggil.
mari makan, paksa sekali untuk makan. Karena mungkin ketika dengan perut kita terisi, segala sesuatu jadi ramah ya. Iya. Tidak ada salah apa. Senanglah hati ya. Iya, iya. Senang hati, nyaman dan untuk apa semua bisa berjalan. Seperti pesan mama saya, nek yang perut nek yang buka. Karena dengan perut kenyang bisa bekerja, Iya. tidak memusuhi sahabat atau tidak terjadi apa-apa. Kira-kira begitulah. Itu yang saya ingat dengan filosofi Nek ini sangat menjunjung tinggi harmoni sosial. Karena dengan kenyang perut, ya kita jadi ya, tidak marah-marah atau tidak bagus. Kira-kira begitu, Bang. Nek ini sangat mendalam pesannya. Baik, ada hal yang menarik, ya. Kenyang perut, Senang Hati lah, senanglah. senang hati. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat menarik, ya. Nah, jika kita bergeser ke belakang, sebenarnya kasus apa yang terjadi di kampungnya Bapak ini, yang memang benar tadi perut lapar, perutnya, jadi hatinya nggak senang. Ya. Hati lagi nggak senang, baru lapar pula ya. Nah itu dia, karena hatinya tidak senang kan perutnya lapar tidak senang. Nah, kalau tidak senang itu kan mempengaruhi juga kan oksigen yang ada di kepala. Semakin oksigen menipis, daya untuk mengontrol emosi itu semakin rendah. Ya, karena otak rusak kan bang. Nah itu dia persoalannya. Nah ini sekarang kita bergeser menurut Pak dosen bagaimana ini? Ini masih ada kaitannya Ya, dengan ya. cenggot-cenggot tempatnya Ya, apa tapi ini? ya, saya lihat beberapa tradisi ya, kebiasaan di masyarakat ya, local wisdom tadi. Jadi kebajikan yang ada di masyarakat itu. Jadi ada sebagian kebiasaan yang kalau mau berbicara sesuatu yang serius, orang harus diajak makan dulu. Ya betul. Bagaimana? Oleh Harus kenyang dulu perutnya. orang hamilita. Makan dulu baru kita berbicara tentang hal-hal yang serius. Artinya bahwa makan bersama itu adalah simbol dari persaudaraan. Ya. Lokal wisdom Ya, tadi. ya, simbol dari persaudaraan. Artinya bahwa sesuatu yang serius yang dibicarakan setelah makan itu berangkatnya itu adalah dari persaudaraan. Nah, semua yang dibicarakan serius yang berangkat dari persaudaraan, hasilnya itu adalah persaudaraan. Artinya kalau misalnya kita tidak diajak makan dulu, artinya orang yang marah-marah, ya itu artinya memang benar-benar sangat lapar itu ya, sangat lapar. Pak. Jadi dia tidak mengalami persaudaraan di dalam hidup. Ada kemungkinan juga, mungkin di rumahnya juga lapar. Pak. Sehingga orang yang lapar itu dia mengalami kekurangan dalam rasa persaudaraan. Sehingga yang muncul itu emosi. Pak. Atau dia mengabaikan wisdom lokal itu, atau dia tidak memahami orang Manggarai itu mungkin ya, mungkin lahir di Manggarai tapi bukan sebagai orang Manggarai. Pandangannya tentang dunia sekitarnya, dunia kehidupannya bukan tentang Manggarai. Itu pandangan saya. Oke, baik. Jadi makan bersama itu adalah simbol persaudaraan, dan semua yang dibicarakan setelah simbol persaudaraan itu hasilnya adalah persaudaraan. Oke. Atau bagaimana, Donatus? Pak Donatus. Bagaimana? Ya seperti itu tadi. Kembali tadi nama Mancenggo tadi sebenarnya syarat dengan filosofi Manggarai. Ada pesan berdamai dan nama itu ya, Ya. pesan berdamai. Tapi kalau terjadi insiden mungkin itu Melenceng dari filosofi itu sendiri. Tapi bahwa nek itu penting ya. sebuah wisdom yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa masyarakat Manggarai itu sangat menjunjung tinggi harmoni antar sesama manusia dan juga Ya. mungkin dengan alamnya ya. Keselarasan itu sebenarnya harus dijaga ya. Nah, sehingga ya Berarti ya, Bang Donatus, pakai bahasa Manggarai ini, lang darah Manggarai itu atau nggak ada itu. berarti Melampaui kebajikan lokal itu. berarti gendang-gendutnya tidak sampai seperti tali kesapi ya. Perutnya kosong sehingga hatinya tak senang. Jadi kan kalau
gendang-gendut tali kecapi tadi, perut itu ya, senang hati. Senang hati. Ata daram tutuku gitu. Begitu Bang. Kira-kira begitu. Oke, Dari baik. sisi budaya ya, budaya Manggarai. Oke, baik. Terima kasih Bung Don. Sama-sama. Pak dosen. Teman-teman semua, budaya Nek di Manggarai itu adalah merupakan sebuah kearifan lokal dan itu melambangkan keramahan orang-orang. Tetapi apa seperti yang disampaikan oleh Bung Donatur dengan Pak dosen, ya, perut kenyang, hati gembira, dan juga perut kenyang hati gembira ini akan melahirkan ekosistem yang lebih ramah. Kita bisa bertegur sapa. Nah, mengapa penting itu? Seperti tadi yang kita katakan, hati-hati dengan perut Anda. Jika perut Anda tidak diurus dengan baik, maka hati Anda pun juga tidak diurus dengan baik. Perut tidak baik, hati juga tidak baik, sampai kepala juga tidak baik. Karena berpengaruh kepada pengontrol emosi kita. Karena oksigen yang naik ke kepala itu udah hilang di tengah jalan karena perutnya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Orang bilang asam lambung naik ya. Itu dia persoalannya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan perut Anda. Jika bermasalah perut Anda, maka hati Anda juga bermasalah. Perut Anda kenyang, hati Anda gembira, dan Anda mampu mengontrol diri Anda dengan baik. Sampai ketemu.